Ini kayak saudara kembar, cuma beda bapak, beda ibu. Maka grillnya ini beda ya. Waduh, body gede itu selain makan tenaga, makan tempat ya, makan tenaga guys. Halo YouTuber. Nah, siang hari yang panas ini saya ada di Semarang, di Duta Hino ya. Dan hari ini saya menghadiri bukan launching produk lah ya, tapi pameran di showroom. Itu ada 4 unit SDBL yang dibuat oleh 4 karoseri yang berbeda. Nah, ini kan kapan lagi ada kesempatan kita ngelihat 4 karoseri di satu tempat ya kan. Nah, sekarang kita lihat bareng-bareng ya. Dan ini karena di tempatnya orang, pakaian rapi, masker harus dipakai ya. Jadi yuk kita lihat. Selamat siang Pak. Siang. Ya, kita mau lihat pameran ini. Boleh kita lakukan protokol kesehatan. Ya. Ini hand sanitizer dulu. Ya. Oke. Cek. Ya, silakan masuk Pak. Ya. Sekarang udah nggak model ditembak di kepala, ngeri. Oke, yuk kita lihat. Di sini ada 4 biji ya. Jadi kita akan lihat satu-satu ya. Kita mulai dari yang paling ujung sini. Nah, ini mestinya mukanya familiar untuk Anda, karena ini buatannya Adi Putro. Saya sudah pernah review. Kapan hari Anda bisa lihat lagi reviewnya di video yang sebelumnya, yang SDBL. Itu ada warnanya biru. Itu jauh lebih lengkap. Cuma kali ini kayaknya ada yang beda. Nanti tak liatin dikit aja ini. Oh, ininya masih sama ya, kacanya juga. Ini dia saat dipencet masuk ke dalam, geser ya. Nah, tapi dashboardnya kayaknya beda. Saya sendiri udah agak lupa. Ini dashboardnya udah melengkung ke sana. Saya agak lupa. Coba nanti Anda yang cek ya. Komen di bawah aja seperti apa. Jadi unit yang ini mungkin kita nggak akan banyak review. Kita akan langsung menuju ke unit berikutnya. Yang ini kayak saudara kembar, cuma beda bapak, beda ibu. Maka grillnya ini beda ya, sama yang itu. Tapi sama-sama mengandalkan grill yang besar untuk pendinginan udara yang maksimal. Ini sendiri buatan karoseri Piala Mas, namanya Rexus. Nah, kita akan lihat ini. Dan ini sudah laku ya saudara-saudara. Dan dilihat dari warnanya biru, Anda tahu dong ini laku ke siapa. Ya, nanti kita lihat bareng-bareng ini laku ke siapa. Oh. Tipikalnya ini juga sudah lepas kabin. Jadi artinya bodi ini sudah dibuat utuh sama karoserinya, dan dashboardnya sendiri juga sudah buatan. Ini udah kayak bis besar ya. Jadi sekarang unit-unit yang microbus mungkin ya namanya, ini sudah mulai dibuat melepas kabin. Jadi udah buatan karoseri semua nih. Dan modelnya jadi lebih bisa fleksibel mengikuti pasar. Nah, Anda bisa lihat ini joknya juga motifnya biru putih dan laku ke sini, teman-teman. Ini punyanya PPD, bukan punya Sumber Alam, walaupun sama birunya. Kita sekarang akan lihat jok tengahnya ya. Pintunya cuma satu. Nah, biasanya kelemahannya pintu satu ini, aksesnya ke penumpang belakang terbatas. Tapi ya nggak masalah. Kita akan lihat dalamnya seperti apa. Oke. Dalamnya cukup lega. Saya bisa berdiri agak tegak, ya bungkuk-bungkuk dikit lah. Dan ini seatnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti ini ada 12,
14, 15, 16, 17 dengan sopir ya. Dan ini memang dibuat 17 karena paling belakang nggak diisi full 4. Kalau diisi full 4 berarti 18. Oke, yang seperti Anda lihat ini juga safety-nya udah lengkap, ada pemecah kacanya, ada kotak P3K ya. Ini ada TV-nya juga ini mestinya. Oh, enggak. Ini apa ya? Oh. Ini nyedot AC-nya dari sini berarti. Karena sekarang udah modelnya kayak nonong gitu kan, dia nyedot AC-nya dari depan. Ya. Oke, saya rasa cukup lah ya. Yuk. Ini belakangnya kita lihat. Hati-hati. Belakangnya, nah ini juga sama buatan Adi Putro. Nah tapi sininya, nah supaya nggak rancu kita pakai alat ukur. Ya, nggak apa. Ini 60 cm. Ya. Nah kalau punya Adi Putro kita lihat. Wah, ini 60 cm-nya sampai di sini. Berarti kalau sampai di sini, wah ini barang yang panjangnya 1,10 meter bisa masuk nih. Jadi secara kasat mata kita kelihatan ya, ini bagasinya belakang jauh lebih lega yang karoseri Adi Putro. Tapi secara bentuk fisik mirip, tingginya juga ini mirip. Ya. Itu. Sekarang kita Nah, yang menarik dari saya masuk, ini unit yang ini, ya. Judulnya Coasterina, ya. Dari judulnya Anda tahu dong, ini pengen kayak apa, ya. Unitnya pengen kayak Toyota Coaster, ya. Kita akan lihat. Nah, di sini unit road test isinya cuma 8-10 orang. Karena physical distancing, tapi dalamnya mestinya cukup lega. Nah, saat ini unit rata-rata sudah menggunakan spion kayak Sprinter, modelnya kayak Sprinter gini, ya. Ini agak susah kalau nggak copot kabin, itu. Jadi emang harus dicopot kabinnya. Oke, kita lihat dalamnya depan ya. Wih, ini udah bagus. Buatannya ini udah pakai plastik ABS cetakan ya, udah cetakan ini, ya. Nah, jendelanya geser biasa, ya. Oke, sekarang kita naik. Wah, ini lega banget. Ini lega banget ini. Oh, karena ininya, ini loh. Ininya dipepetin ke sini, jadi nggak banyak yang nonjol gini dan nggak terlihat penuh ya, tapi fungsional. Jadi kita pandangan matanya aja ngelihat sini rasanya jauh lebih lega dibandingkan yang buatan karoseri lain ya. Ini karoserinya New Armada, tonggoku di Magelang. Tempatnya ini oke banget. Nah sekarang kita lihat dalamnya belakang gimana. Lagi-lagi ini menggunakan satu pintu ya, Dutro 110 SDBL Coasterina. Nah tuh dalamnya luxe banget. Nah, buat penumpang yang duduk di sini ya pasti lega banget. Dan ingat kalau numpang jangan gini, nggak sopan. Ini bagus banget. Nah ini ada TV-nya sini. Ini TV
Terus yang asik ini, lihat, ada bagasinya atas. Ini tinggi banget loh ini loh, berarti. Saya hampir enggak, tadi kan agak nunduk gini. Ini udah agak enggak terlalu. Jadi ini mestinya lebih tinggi dari yang lain. Tempat duduknya 1, 2, 3, 4, 12 tambah 6, 16, 17, 18 dengan driver. Ya. Jadi mestinya cukup banyak ini kapasitas penumpangnya. Kita coba tes ya, ini berapa tingginya dari atas ke bawah. Karena saya penasaran. Kok dilihat gini ya. Ya, ini 170 sampai atas ini. Jadi Anda yang 170 ke bawah bisa berdiri tegak. Ya. Dan ini kalau ke belakang, oh salah rekamannya utul. Kalau ke belakang, ini kalau saya gini ya nggak muat. Ini kalau gini nyangkut ini saya, nyangkut, ya kan? Makanya kalau Anda ketemu yang tipe kayak gini, biasanya ini ada satu mekanisme di bawah sini. Ini ada mekanismenya. Ini diangkat gini untuk ngangkat kursinya. Nah, kalau gini baru kita bisa naik dengan lega. Nah, cuma memang gangway-nya jadi sempit ya. Anda kalau pengen duduknya yang enak, jalannya ini agak sempit. Tapi ya mungkin mendingan duduknya enak, keluar masuknya agak sempit dikit. Nah, cuma masukan untuk para karoseri ya. Sebenarnya gangway ini perlu dan sangat perlu dipertimbangkan dari unsur safety-nya. Sehingga kalau ada apa-apa di jalan, keluar masuknya gampang. Karena saat Anda dalam kondisi darurat, panik, ini kalau kayak gini, nabrak-nabrak, lah ini cuma muat pupunya saya satu. Jadi saya kalau jalan, nggak bisa jalan gini, ya toh? Jalannya harus gini, gitu loh. Padahal kalau orang panik, biasanya dia nerjangnya ke depan, bukan lari ke samping. Kita panik nggak ada yang larinya gini. Larinya pasti pengennya gini, ya. Oke. Tapi ini mestinya duduknya cukup nyaman, ya. Tadi saya udah coba nyaman banget, gitu. Nah ini kalau saya jalan ke depan, kakinya aja harus gantian. Kakinya saya sendiri aja harus gantian. Apalagi kalau banyak orang. Oke. Waduh. Wah. Gobios tenan sumuk Semarang. Ini kita lihat belakangnya ya. Ya, lihat belakangnya. Nah, saat ini semua yang dicopot kabin maupun nggak dicopot kayaknya rata-rata menggunakan model gini karena ini bisa lebih efektif. Penumpang yang paling belakang duduk di atas bagasi, jadi ruangnya memang bisa lebih efisien digunakan. Kita akan lihat. Nah, di sini 65 cm. Ya, berarti memang juaranya masih dipegang bagasinya, kapasitasnya kayaknya oleh Adi Putro. Ya. Ini produk dari karoseri Magelang, New Armada. Dia belakangnya pakai model lampunya Innova. Nah, ini kita bisa lihat kalau di YouTube, loh, cakep ya, itu. Oke, ini saya rasa ini ya kelihatan lebih kotak daripada yang lain. Tapi memang desain boxy itu kalau mobil itu memang biasanya fungsionalitas ya, artinya kita akan kapasitasnya bisa paling besar ya. Karena kalau Anda volume kotak itu yang paling efisien ya. Nah, sekarang kita akan melihat satu lagi. Ini nggak nyopot cabin, artinya mukanya Dutro masih dipakai. Ya, ini produk karoseri Gunung Mas. Namanya belum dicantumin ini judulnya apa. Ya. Protesnya karena ini dalam distancing juga kapasitas maksimalnya cuma 6 sampai 8. Tapi kita akan lihat di dalam sini mestinya bisa lebih. Oke.
Nah, ini semua masih pakai aslinya bawaan Dutro ya. Jadi mestinya secara biaya juga lebih efisien. Tapi nanti Anda bisa langsung tanya, kita akan pasang kontaknya marketing Duta Hino-nya di sini ya. Oke. Kalau marketing Hino yang lain kalau mau nulis kontaknya silakan di komen. Ini sama lah standar. Anda pasti tahu yang punyanya Hino. Joknya masih gandeng yang penumpang kiri ya. Nah, yang saya suka dari tipe ini pintunya 2. Jadi kalau bodi-bodi gede kayak saya gini ya dapat penumpang yang di baris ketiga itu masih oke lah. Jalannya kesempitan nggak terlalu banyak dan akses untuk misalkan ada kedaruratan lebih baik ya. Nah, ini yang bisa kita lihat di sini. Ini menurut saya standar banget. Tapi ya memang angkutan umum sebenarnya kita pengen yang standar, clean, simple gitu loh. Nggak terlalu banyak pernak-pernik ya. Buat pengusaha ya tentu investasinya lebih murah daripada mesti pakai macam-macam gitu. Tapi balik lagi itu ke pasar masing-masing ya. Ini ucul. Ini tandanya saya boleh masuk sini. Hijau nih, suhu tubuh udah diperiksa. Nah, yang seperti Anda lihat, dalamnya sini cenderung nggak ngotak, tapi dia miring gini karena ductingnya di atas sini. Dan ini nggak ada bagasinya atas, ya. Makanya kalau saya berdiri ini agak susah. Nah. Cuma enaknya kalau pindah ke belakang, ya cuma gini. Plung, nah sudah sampai di belakang saya, ya, nggak ribet, nggak jalan jauh. Nah, cuma ini mah berdiri, ini kalau kakinya tegak sama-sama tegak, lah ini saya nunduknya rada banyak. Kita akan ukur ya, berapa ini coba ntar. Berapa itu teman-teman? 160. Jadi terpaut 10 cm ya dibanding yang tadi. Nah, ini 10 cm tentunya sangat berpengaruh untuk space ya, kerasa lega gitu ya. Oke, ini dalam sini juga belakangnya sama. Jadi ini udah jelas 7 kali 2 14 16 17 14 15 16 17 dengan driver. Tapi ini yang nanti kita mau lihat, belakangnya bangku terakhir itu masih ada space cukup luas. Jadi bisa jadi juaranya untuk bagasi beralih ke Gunung Mas ini ya. Oke. Waduh. Bodi-bodi gede itu selain makan tenaga, makan tempat ya, makan tenaga guys. Makanya wajar kalau BBM-nya perlu lebih banyak ya. Nah, ini kita lihat belakangnya sini. Oh, ini juga pakai lampu Innova. Dan ini bagasinya naiknya sampai atas ini. Nah, bisa sampai ini. Oh. Wah. Gede banget, guys. Kita bisa masuk di dalam sini. Oh. Coba. Ini bagasi paling gede, ya. Berarti kalau mau rodok mekso ini bisa dapat 1 baris lagi. Bisa tambah 3 orang, artinya 20 orang termasuk driver ya. Cuma ya rada untel-untelan karena itu harus digeser sedikit bangkunya ya. Balik lagi pasarnya yang mana. Kalau untuk bis sekolah dan isinya anak-anak sekolah mungkin masih masuk akal ya. Tapi kalau untuk ajab yang antar kota dengan jarak tempuh mungkin sudah 2-3 jam, ini ya terlalu mepet.
Oke, ini udah yang keempat yang kita review unitnya. Oh ya, kita ukur dulu nih berapa panjang. Nah, ini 95 cm kira-kira sampai sini. Tapi dia menangnya di ini sampai atas ini ya. Kalau yang lain kan mungkin cuma segini tingginya. Tapi ini bisa sampai atas volumenya. Jadi satu rombongan, papa, mama, kakek, nenek, om, tante, tetangga ya kan, bawa koper bisa masuk sini semua. Kalau yang lain bawa koper pangku sendiri-sendiri. Oke. Sini ya Bu, kalau kita Indonesia. Oke guys, demikian review kita kali ini. Ini sudah gobios KB. Terima kasih atas atensinya. Nah, nanti dengan Pak siapa Pak? Dengan Steven, Pak. Nah, nanti kita akan tulis nomornya Pak Steven di sini atau Oke. teman-teman duta yang lain kita tulis ya Pak ya. Saya pun juga followernya Pak. Wah, Luar sip. biasa. YouTuberku salam nih. YouTuber, ya. Oke, terima kasih teman-teman. Oke. Ya, sampai ketemu di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap hidup.